ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Ini umatmu wahai Muhammad, bersama mereka itu ada 70.000 orang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi itu jumlahnya 70.000, enggak lebih, berdasarkan hadis ini. Jadi orang di hadapan hisab, ada orang yang dihisab dengan hisaban asira, hisab yang berat. Hisabnya berat. Siapa itu? Jelas orang kafir. Orang musyrik, mati dalam keadaan musyrik, kafir. Kalau sudah beriman, tobat, ya lain lagi. Ya. Dan orang-orang pendosa yang banyak dosanya yang tidak diampuni oleh Allah. Nah ini hisabnya berat. Kalau orang udah hisabnya berat, halaka. Kelompok kedua, orang yang hisabnya hisab yasira, hisabnya ringan. Kalau hisab ringan itu dikatakan Kanjeng Nabi ketika menyampaikan pada Aisyah, hanya ditunjukkan amal-amal baiknya, ya, dan tidak ada perdebatan, tidak ada, langsung nggih. Ya, kalau bahasa kita, nih kita jenengan nggih, matur nuwun, saking senengnya. Ya, orang itu kalau sudah senang itu, ya, serat hitung, ya. Untuk bonus, saking senengnya bonus. Nah, untuk 5 juta, ya, dipanggil ya, teng bendahara masjid misalnya. Terus nggih niki bonus jenengan. Nggih. Dihitung pun berterusan. Ya, cepat. Saking senang. Ini hisabai yasira. Ada lagi. Nah, ini yang paling tinggi, yang tanpa hisab. Yang jumlahnya dalam hadis ini adalah 70.000 mereka yang tanpa hisab. Lalu ketika Nabi menyampaikan itu, kemudian Nabi, ini kan cerita pada sahabat ternyata. Setelah itu Nabi pergi. Nabi pergi, ya, masuk ke rumah beliau. Lah, para sahabat itu kepo. Itu 70.000 tanpa hisab. Nah, maka di antara mereka saling ngobrol. Siapa ya? Apa ya mereka itu? Cirinya apa ya? Jadi fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab. Maka orang-orang, yaitu para sahabat yang tadi mendengar sabda Nabi itu, mereka saling memperbincangkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian langsung nalarnya langsung, ini paling orang-orang yang menjadi sahabat Nabi. Ya. Mana sahabat Nabi, orang yang menjadi sahabat. Siapa sahabat itu? Orang yang bertemu dengan Nabi, mengikuti dakwah beliau dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Jadi Abu Thalib bukan sahabat, ya, meskipun bertemu Nabi. Abu Jahal bukan sahabat. Orang yang murtad bukan sahabat. Ya, jadi mereka yang murtad bukan sahabat. Nah, jadi mereka sebagian sahabat, ya mungkin yang paling ya yang masuk 70.000 itu ya para sahabat, orang-orang yang hidup pada masa Nabi yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi. Mungkin ada yang mengatakan mungkin mereka yang lahirnya Islam kemudian dia tidak pernah berbuat syirik. Ya mungkin seperti kita kan
lahir Islam nggak pernah nyembah berhala kita, ya, nggak pernah menyekutukan Allah. Mungkin itu. Karena di sebagian sahabat ada lahirnya tidak Islam. Abu Bakar lahirnya tidak Islam. Umar apalagi sebelum itu musuh. Kalau Abu Bakar tidak pernah memusuhi, ya, tapi Umar pernah memusuhi. Sehingga para sahabat ya ada yang punya pikiran ya paling mereka yang sejak lahir Islam dan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berkembang ada menyebut wadakaru asya, menyebut hal-hal lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya Nabi keluar. Maka Nabi keluar, faqala man ladzi tahuduna fihi. Lalu Nabi bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Ya cerita mereka, baru mereka bercerita. Nabi kami membincangkan siapa kira-kira orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Lalu Nabi menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah meminta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak pernah berperasaan sial, tatayyur. Kemudian ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi Nabi menjelaskan, orang ini yang 70.000 itu, satu, mereka tidak pernah meruqyah. Yang kedua, meminta diruqyah. Mungkin ini perlu dijelaskan. Ya, karena ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ini yang dimaksud ruqyah yang tidak syar'i. Karena dulu orang itu belum maju tabib. Ya, sekarang pun masih ada orang senang kalau sakit ke perdukunan. Dijampi wes hus. Terus idune pun kerasa pun marem. Ya, itu namanya ruqyah. Di dalam Islam boleh namanya ruqyah syariah, yaitu dengan bacaan ayat-ayat Quran atau dengan Asmaul Husna atau dengan doa-doa. Masuk Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Kalau tangannya sakit dipegang, diruqyah sendiri boleh, diruqyah orang lain boleh. Sakit diruqyah, atau orang yang kena kerasukan jin, nah niku jenenge diruqyah. Ya, tapi diruqyah itu harus tadi dia ayat Quran atau Asmaul Husna atau doa. Tapi kalau ruqyahnya dicampur-campur, ya ada ayat kursinya, ada jalan goyang, jalan macam-macam. Ya, itu yang menjadi masalah. Ya. Atau hanya ayatnya hanya dijadikan tameng, tapi ternyata pakai sihir, nah, itu jadi masalah. Sekarang kan banyak dukun tapi potongannya kiai. Maka para ulama sering mengingatkan hati-hati karena tipis bedanya antara ruqyah dan kesyirikan, bisa tipis. Jadi perlu hati-hati. Ya. Juga di dalam Islam boleh membacakan suatu ke air, ya, diminum boleh. Baca Al-Fatihah, baca doa boleh. Ya, karena Nabi juga melakukan. Cuma lah itu yang jadi masalah nanti. Ya, yang bahaya itu kalau orang keyakinannya sing ampuh kiai ini. Nah, itu kiai ampuh. Itu yang memang menjadi masalah. Sehingga diingatkan orang ruqyah itu, dan yang diruqyah harus keyakinannya lurus dulu. Diingatkan kalau sembuh karena Allah. Jangan berperasaan wah ustadz ampuh. Ya, jangan. Kalau enggak sembuh jangan ustadz cek-cek. Jangan. Ya, nek ruqyah aja nang kono kae lho ampuh ya. Jadi maka kadang-kadang yang menjadi masalah. Jadi itu
mereka adalah orang yang intinya tidak melakukan perbuatan syirik, bahkan ruqyah atau meminta ruqyah yang syirik itu mereka tidak pernah melakukan. Lalu wala yatatayyarun, mereka tidak punya keyakinan tatayyur sial. Dan ini keyakinan sejak zaman dahulu baula sampai sekarang masih ada. Ya, orang merasa sial, ada yang sial dengan waktu ada. Ya. Jadi waktu kalau orang Indonesia mungkin waktu suro ojo duwe. Kalau keseharian mungkin jam berapa wallahu a'lam. Ya, mungkin ada hari-hari yang enggak baik. Orang Arab juga mengenal itu. Orang Arab itu hari Rabu itu hari naas, zaman jahiliyah. Bulan Syawal itu bulan enggak baik untuk menikah. Maka Nabi dan Siti Aisyah nikahnya di bulan Syawal. Ya, jadi menolak itu. Jadi ini tatayur. Orang Eropa ada yang angka 13 itu sial. Kalau bikin hotel nggak ada nomor 13, nggak ada tingkat 13. Nah, ini orang yang tatayur. Maka kita hati-hati, jangan ya punya pikiran tatayur, tapi hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Kadang kejutan wis bingung. Ya, mau pergian ada jenazah bingung. Buka toko anyaran sing teko rupane elek wonge, wah langsung ditutup. Wah, kita tanda sial lagi. Enggak ada tanda sial. Itu namanya tatoy. Ya, keyakinan seperti ini yang harus dibersihkan. Kalau kita pengen termasuk orang yang masuk surga min ghairi hisab. Ya, tidak hanya karena pengen masuk min ghairi hisab, ya masuk di hisab yang ringan pun juga harus berusaha untuk itu. Sebab syirik itu perkara yang sangat lembut. Ya, kadang-kadang orang susah ya bisa lepas. Nah, aku tetap dengan Gusti Allah kok, tapi ya, caranya tidak benar. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.